Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki pertemuan selanjutnya masih tentang trigonometri. Oke. Jadi pembahasan kita hari ini tentang perbandingan trigonometri untuk sudut khusus, theta khusus, atau biasanya disebut juga sudut theta istimewa. Nah, fungsi-fungsi trigonometri sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada 6, sinus, kosinus, tangen, dan teman-temannya, tapi saya cuma jelaskan 3 dulu sekarang yang paling sering digunakan. Kemudian sudut-sudut khusus yang dimaksud adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat untuk kuadran pertama. Jadi nilai-nilainya, misalkan sinus 0 derajat nilainya adalah 0, kemudian sinus 30 derajat adalah 1/2, sinus 45 derajat 1/2 akar 2, dan sinus 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Sinus 90 adalah 1. Jadi nilai-nilainya masing-masing adalah seperti ini. Dan sekarang hari ini saya akan jelaskan bagaimana mendapatkan nilai-nilai tersebut dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan kuadrat dan koordinat kartesius. Oke. Nah, jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang sudut theta yang sama dengan 0 derajat atau 90. Jadi kita pelan-pelan. Misalkan kita punya gambar seperti ini. Ini adalah sebuah diagram kartesius di mana O ke P sepanjang X, O ke A sepanjang R, dan A ke P itu sepanjang Y. Kenapa bisa Y? Karena dia sejajar dengan O ke garis yang di sini ya. Sejajar, maka dia juga adalah Y. R adalah jari-jari karena jarak antara titik pusat ke salah satu sisi titik yang ada di lingkaran tersebut. X karena O ke P adalah sumbu X, mewakili sumbu X, dan theta adalah sudut yang ada di tengahnya. Nah, sekarang bagaimana jika theta yang ada di sini adalah 0? Oke, jadi saya tuliskan pembahasan kita yang pertama, bagaimana jika tetanya adalah 0. Jika theta adalah 0 derajat, artinya ini garis ini itu tetanya 0, maka O ke A itu akan ke bawah. Bisa dipahami maksud saya? Misalnya begini ya, saya kasih keluar, kan garisnya itu segitiga, terus tetanya 0 derajat, berarti P ke A dari sini, sebelah sini ke atas itu tidak punya nilai, karena nilai yang di sini, maka dia itu berarti 0 ke OA sejajar berhimpit dengan OP, maka dia satu garis. Bisa dipahami? OA akan sejajar dengan OP. Jadi saya bisa tuliskan kalau R atau jari-jari itu sama dengan X dan Y-nya sama dengan 0. Bisa dimengerti? Ya, renungkan baik-baik dulu ya. Jadi dari sini, karena saya sudah temukan R, X, Y, saya bisa tulis sin 0 derajat seperti rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu Y per R, maka dia hasilnya adalah 0 per R. 0 dibagi R. Oke? Sin, sudah. Salah. Cos maksud saya. Cos 0 derajat rumusnya adalah X per R sama dengan X berapa? Sama dengan R, ya kan? Jadi saya bisa ganti X nya dengan R. Ini sama saja dengan X sama dengan R, atau kebalikannya karena mereka sama. Dan R nya saya tak usah ganti, kita tulis R. Jadi R dibagi R 1. Oke. Kemudian selanjutnya tangen atau tan 0 derajat sama dengan Y per X. Bisa dimengerti? Masih gampang sih. Kemudian Y tetap Y diganti 0 ya kan. Maaf. Y sama dengan 0, X sama dengan R. Misalkan saya ganti. Jadi 0 dibagi R sama dengan 0. Jadi kita sudah punya nilai sin 0 derajat adalah 0,
cos 0 derajat adalah 1 dan tan 0 derajat adalah 0. Bagaimana jika theta kita adalah 90 derajat? Oke, 90 derajat berarti garis OA ini saya tunjuk atau saya gambar, kan O ke P di sebelah sini, OA ini ya kan, tapi theta ini itu sudutnya masih setengah dari 90 itu kan siku-siku dek. Makanya kalau kita mau bikin theta itu 90 derajat, berarti O ke A digeser ke atas, dia posisinya A ada di sini ya kan, 90 derajat nih tetanya. Jadi dengan kata lain R itu sama dengan Y, sama panjang dengan Y, karena Y kan sejajar juga, awalnya ini sejajar dengan OAP, jadi ini panjangnya sebesar Y, sesumbu Y, jadi otomatis kalau R nya ke A nya pindah ke sini, maka R juga sama dengan Y ya kan. Kemudian nilainya X karena dia sudah bergeser, artinya O ke P sudah tidak ada lagi, P nya sudah masuk ke O, berarti X nya sama dengan 0 ya. Semoga kalian paham ya. Jadi sin 90 derajat sama dengan Y per R lagi, dia akan menjadi Y berapa? R per R, maka hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena sesuatu yang sama kalau kita bagikan nilainya adalah 1. Kemudian cos 90 derajat X per R lagi, jadi X nya sama dengan 0 per R, jadi nilainya adalah 0. Kemudian tan 90 derajat sama dengan Y per X, ya hasilnya adalah Y apa? R ya, dibagi X nya 0, maka sebuah bilangan jika dibagi dengan 0 maka hasilnya adalah tidak. Jadi bisa dipahami, semoga kalian tahu ini nilai-nilainya sudah ditemukan dulu untuk jurus yang pertama dan kedua. Oke, kemudian untuk sudut selanjutnya, sudut theta yang sama dengan 30 derajat, 45 atau 60. Kita bahas yang pertama itu untuk sudut 45 derajat ya. Jadi ini misalkan gambar sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C. Panjang sisi keduanya adalah sama, atau bisa disebut dengan segitiga sama sisi tapi terbalik ya. Kemudian sama sisinya itu nilainya sama-sama 1. Nah, kemudian 45 derajat itu kalau nilai sisinya sama, maka sudut yang ada di samping juga sama. Kenapa 45 derajat? Karena jumlah sudut dalam segitiga sudah kalian pelajari waktu SMP itu 180 ya kan. Kemudian ini kan sudah jelas 90 derajat karena dia adalah siku-siku. Nah, sisanya adalah 90. Jadi 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45. B 45, A juga 45. Sekarang bagaimana cara menemukan akar 2 ini? Ini bukan nilai yang ditentukan, tapi kita menggunakan Pythagoras, rumus Pythagoras. Karena kebetulan kita misalkan saja ini nilainya 1, maka X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, sudah dijelaskan juga. 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, maka 1 tambah 1, ini berpangkat 2 kan 1 saja, hasilnya adalah R pangkat 2. 1 tambah 1 kan 2, maka R untuk R saja yang tidak pakai pangkat, maka jawabannya adalah akar 2. Itulah kenapa di sini hasilnya akar 2. Jadi itu dalam satuan akar 2 dalam satuan yang kita atur tadi, bukan nilai. Jadi dari situ kita bisa menemukan, saya akan menuliskan rumus untuk sudut 45 derajat karena sama-sama 45, jadi bisa dipilih salah satu saja, yaitu Y per R. Ini sudah paten ya, Y per R itu sebagai depan dan R nya miring. Kemudian kita tentukan, misalkan saya ambil yang B saja, maka yang depannya adalah 1, R nya adalah miring, sudah pasti juga akar 2. Nah,
untuk lebih mudah. Kalau kita menemukan ada angka seperti ini, kita harus rasionalkan. Jadi ini sudah benar, nilai sampai sini juga sudah benar, tapi harus dirasionalkan. Jadi 1 akar 2 kita rasionalkan, kalikan dengan akar 2 dengan akar 2, maka hasilnya adalah akar 2 per 2. Jadi kalau kita pisahkan akan menjadi 1/2 akar 2. Jadi nilai untuk sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Bagaimana dengan cos? Cos 45 derajat juga X per R, yaitu X nya 1 juga per akar 2. Sama prosesnya, kalau kita punya penyebut yang akar 2, maka dia harus diproses seperti ini, harus dirasionalkan sehingga hasilnya adalah 1/2 akar 2. Siapa tahu ada yang bingung kenapa bisa jadi 1/2 akar 2, karena di sini kan ada 1, jadi 1 per akar 2 nya kita pisahkan seperti itu. Jadi ini saya tidak usah ulang ya penulisannya, nilainya adalah 1/2 akar 2. Kemudian bagaimana kalau tan 45 derajat, maka dia Y per X, yaitu 1/1, nilainya adalah, mudah kan? Nah, untuk selanjutnya saya hapus dulu, sepertinya mengganggu. Untuk gambar kedua, yaitu gambar segitiga yang membentuk sudut 45, sudut 30 dan 60, ini dia. Sama seperti sebelumnya kan saya jelaskan kalau jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat, dimana siku-siku sudah pasti adalah 60, 90, sisanya adalah 45 dibagi 2. Jadi sekarang segitiga yang kita punya bukan segitiga sama sisi lagi, bukan yang punya nilai satuan sama, nilai sama, sisi sama. Jadi kita akan tentukan sudutnya. Misalkan di sini B ke C itu nilainya 1. Ini sebenarnya adalah segitiganya lumayan cukup besar. Sebenarnya harus dijelaskan begitu sih. Oke, jadi saya coba buka dulu segitiganya. Ini seharusnya ada segitiga seperti ini. Udah lurus, maaf. Jadi misalkan nilai satuan yang saya kasih adalah 2, di sini juga 2 ya kan. Kemudian 1, ini jumlahnya juga 2 ya kan, berarti ini namanya gambar kok segitiga sama sisi, segitiga sisinya sama. Oke, sama-sama 2, misalkan 2 satuan. Kemudian karena ini saya mau potong, bagaimana caranya supaya bisa membentuk 30 derajat, maka ini saya bagi 2, karena kan 60 bagi 30 itu 60 bagi 2 kan 30 derajat, maka ini juga di sini akan membentuk hasil 30 derajat. Apa sih berbelit-belit? Jadi karena kita tarik garis lurus A ke C, maka akan terbentuk siku-siku di situ. Sisanya adalah 90 tadi kita kurangkan dengan 30, maka hasilnya 60. Oke, jadi ini sudah tidak ada, nilainya sudah menjadi 1. Nah, muncullah akar 3. Kenapa bisa muncul akar 3? Karena kita menggunakan lagi Pitagoras dengan miringnya adalah 2. Jadi R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Yang kita butuhkan ada Y pangkat 2, maka R pangkat 2 nya dikurang dengan X pangkat 2. Y nya kan sudah ada tadi. Ini misalkan Y nya adalah berapa tadi? Oh, Y dicari, maka R nya adalah 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Ini misalkan akar 3 belum kita ketahui. Jadi akar 2 pangkat 2 4 kurang 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi Y pangkat 2 adalah 3, tapi kalau tidak pakai pangkat akan menghasilkan akar 3. Jadi itulah nilai proses kenapa bisa kita punya nilai AC. Oke, bisa dimengerti sampai sini. Asal mula gambarnya seperti itu. Jadi ini adalah sebuah segitiga siku sama sisi, sisinya sama-sama berpanjangnya 2, dan setiap sisi jumlahnya adalah 60, 180, 60 di sini, 60 dan 60 juga. Kenapa bisa terbentuk 90? Karena kita tarik garis lurus ke bawah yang tegak lurus sehingga ada 90. Semoga kalian paham ya. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan baik-baik. Jadi kita mulai ya. Untuk yang pertama sin 30 derajat. Kita fokus ke titik A. 30 derajat depannya adalah 1,
Oke, jadi depannya Y-nya adalah 1, Y per R, depannya 1 per miringnya 2. Oke, jadi nilainya adalah 1/2. Cos 30 derajat adalah X per R. Berarti samping akar 3 per R-nya 2. Nah, seperti sebelumnya dijelaskan, kalau ada seperti ini, ada 1 di depannya, maka jadi 1/2 akar 3, ya kan? Kemudian tan 30 derajat sama dengan Y per X. Y-nya akar 3 juga, ya kan? Oh, salah, 1. Maafin. Y-nya 1 per akar 3. Nah, kalau seperti ini kita rasionalkan, dikali dengan akar 3 per akar 3, hasilnya akar 3 per 3. Kenapa? Karena sama-sama akar yang di bawah. Jadi ini nilainya adalah 1/3 akar 3. Oke, aduh, sepertinya ini tidak muat. Semoga muat. Untuk selanjutnya ini sudah nilainya untuk sin cos tan sudut 30 derajat. Jadi lanjut ke sudut 60 derajat. Berarti kita fokus ke titik B. Boleh dihapuskah supaya muat? Hapus ya. Sama. Ini juga hapus dulu. Begitu saja mungkin cukup. Jadi sin 60 Y per R, yang jadi Y-nya adalah depannya B apa yuk? Akar 3 per miringnya 2, berarti 1/2 akar 3. Kemudian cos 60 derajat sama dengan X per R. X-nya samping 1/2. Udah. Kemudian tan 60 derajat sama dengan Y per X sama dengan berapa Y-nya? Akar 3 per 1. Nah, kalau ada bilangan yang penyebutnya 1, berarti nilainya adalah bilangan yang di atas, yang jadi pembilang, terus satunya kita hapus karena per 1. Oke? Ya, itu saja. Jadi sekarang saya mau simulasikan menggunakan kalkulator untuk menemukan nilai desimal dari sistem tadi. Kan biasanya ada sih, biasanya juga tidak ada nilai desimal yang tampil saja, terus desimalnya kan bingung gitu. Jadi begini, untuk nilai-nilai yang kita dapat tadi kan ada 1/2 akar 3, 1/3 akar 3 dan akar 3. Jadi saya mau lihatkan sama kalian nilai dalam bentuk desimalnya. Nah, kan ini akar 3 ya. Nah, jadi akar 3 nilainya adalah 1,73. Jadi kalau kalian dapat nilai 1,73, berarti itu adalah akar 3. Kemudian ada juga tadi 1/3 akar 3. Oke. 1 dibagi 3 dikali akar 3. Oke, ini dia benar kan? Jadi hasilnya adalah 0,57. Oke. Jadi untuk nilai apa tadi itu? Tan 30. Tan 30 1/3 akar 3 adalah 0,57. Tadi untuk tan 60 1,73. Oke. Ini bisa dicatat. Kemudian saat kembali ke awal sin 30 1/2 1/2 nilainya adalah 0,5. Kemudian 1/2 tadi dikali akar 3, hasilnya adalah 0,86. Jadi 1/2 akar 3 atau cos 60 cos 30 0,86 ya. Cos 30 0,86 itu sama setara dengan 1/2 akar 3. Oke, itu sudah. Kemudian nilai 1/2 akar 2. Berarti 1/2 dulu kan, dikali
hasilnya adalah 0,707. Berarti nilai desimal untuk 1/2 akar 2 adalah 0,70. Ini kita butuhkan untuk nanti digambar grafik, karena nanti grafiknya pasti akan mengurutkan nilai-nilainya. Jadi kalian harus tahu ini, catat baik-baik, taruh di sampingnya ya. Nanti saya tuliskan ulang. Baiklah, jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar atau chat ibu secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum.